Psikologi behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku dan menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia untuk membentuk perilaku melalui proses belajar. Behaviorisme mengambil jalan yang berbeda dengan tren yang berkembang pada saat itu, yang lebih fokus pada kesadaran aliran strukturalisme ataupun fungsionalisme. Fokus pada perilaku yang sifatnya empiris tersebut dianggapnya dapat mengantarkan psikologi pada ilmu pengetahuan yang objektif dan dapat diakui sebagai sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dengan NIM 0603521042. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Cara berpikirnya adalah sepenuhnya cara berpikir seorang ahli faal, bahkan ia sangat anti terhadap psikologi karena dianggap kurang ilmiah. Ia tak tertarik dengan sebutan sebagai ahli psikologi. Namun, peranan Pavlov dalam psikologi ini sangatlah penting, karena kajiannya mengenai refleks-refleks akan merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme. Pandangannya yang sangat penting adalah bahwa aktivitas psikis sebenarnya tidak lain daripada rangkaian-rangkaian refleks belaka. Karena itu, mempelajari aktivitas psikis atau psikologi, kita cukup mempelajari refleksnya saja. Penemuan Ivan Petrovich Pavlov. Penemuan Pavlov yang sangat menentukan dalam sejarah psikologi adalah hasil penyelidikan tentang refleks berkondisi. Dengan penemuannya ini, Pavlov meletakkan dasar-dasar behaviorisme dan meletakkan dasar-dasar tentang penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori tentang belajar. Bahkan, American Psychological Association mengaku bahwa Pavlov adalah seorang yang terbesar pengaruhnya dalam psikologi modern selain Freud. Adapun jalannya eksperimen tentang refleks berkondisi yang dilakukan Pavlov adalah sebagai berikut. Pavlov menggunakan seekor anjing sebagai binatang percobaan. Pavlov melihat selama penelitian ada perubahan dalam waktu dan rata-rata keluarnya air liur pada anjing, yang disebut sebagai salivation. Pavlov mengamati, jika daging diletakkan dekat dengan mulut anjing yang lapar, anjing akan mengeluarkan air liur, walaupun tanpa latihan atau dikondisikan sebelumnya. Dalam percobaan ini, daging disebut sebagai stimulus yang tak terkondisikan. Keluarnya saliva tersebut dinamakan sebagai respon yang tak terkondisikan. Saliva yang terjadi secara otomatis pada saat daging di dekat anjing tanpa latihan atau pengondisian, maka tidak menghasilkan respon, maka disebut neutral stimulus. Jika bel tersebut digabungkan dengan daging dan dilakukan secara berulang-ulang, maka stimulus netral akan berubah menjadi stimulus yang terkondisikan dan memiliki kekuatan yang sama untuk menghasilkan respon ketika melihat daging. Inilah yang dinamakan classical conditioning, yaitu pemasangan stimulus yang netral atau stimulus yang terkondisikan dengan stimulus yang tak terkondisikan untuk menghasilkan perilaku tertentu. Aplikasi dalam pembelajaran. Dalam teorinya, Pavlov mengutamakan stimulus yang terkondisikan dan kemudian sampai kepada rangsangan terkondisikan dan respon yang terkondisikan. Teori classical conditioning itu lebih mengutamakan proses daripada hasilnya. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara terus-menerus yang timbul sebagai akibat dari persyaratan kondisi. Sifatnya adalah membentuk stimulus dan respons. Artinya, antara belajar dan perubahan tingkah laku tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dalam proses belajar lebih mengutamakan stimulus daripada responnya. Perilaku organisme dikontrol oleh adanya stimulus. Jadi, kondisi terjadi tanpa adanya penguatan, tetapi merupakan proses pergantian stimulus yang menyebabkan respons. Dari hasil eksperimennya, Pavlov menghasilkan beberapa hukum pengkondisian, yaitu yang pertama adalah hukum pemerolehan. Hukum pemerolehan membuat pasangan stimulus netral dengan stimulus tak bersyarat terjadi berulang-ulang, hingga muncul respon bersyarat, atau yang disebut sebagai latihan untuk memperoleh sesuatu. Yang kedua adalah hukum pemadaman. Hukum pemadaman terjadi setelah respon terbentuk, maka respon itu akan tetap ada selama masih diberikan rangsangan bersyaratnya dan dipasangkan dengan rangsangan tak bersyarat. Yang ketiga adalah generalisasi dan diskriminasi, yaitu penyamartaan dan pembedaan yang merupakan respon bersyarat dan dapat dikenakan pada kejadian lain, namun situasinya mirip. Yang keempat adalah conditioning tandingan.
Respon bersyarat yang khusus akan digantikan dengan respon bersyarat lain yang baru dan bertentangan, tak sesuai dengan respon bersyarat sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidia dengan nomor induk mahasiswa 06035211041. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi behaviorisme yaitu Clark Leonard Hall. Berikut adalah pemaparannya. Clark Leonard Hall lahir pada 24 Mei 1884 di Akron dan wafat pada 10 Mei 1952 di New Haven. Beliau merupakan psikolog asal Amerika yang terkenal dengan metode eksperimental kuantitatif. Metode tersebut dipergunakan untuk pembelajaran dan fenomena hipnosis serta upaya beliau untuk memberikan ekspresi matematis pada teori psikologi. Hall tertarik dengan teori belajar yang membuatnya menghasilkan buku, salah satunya yaitu A Behavior System. Hall membagi teori behaviorisme menjadi 6 kategori, yaitu tanda luar yang mendorong tingkah laku, respon terhadap kebutuhan, stimulus pengganti, dorongan sebagai aktivator respon, faktor yang melawan respon, dan bangkitnya respon. Teori Hall mengandung struktur postulat dan teorema yang logis. Berikut adalah kontribusi Hall dalam psikologi. Kontribusi terpenting beliau adalah beliau menunjukkan manfaat dari mengarahkan pandangan seseorang terhadap tujuan utama pada teori perilaku yang sistematis dan ilmiah. Beliaulah yang mempopulerkan pendekatan behavioristik yang amat objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Sofiatur Roshidah dengan NIM 0603521045 akan menjelaskan tentang Edward J. Stallman. Edward J. Stallman lahir pada 14 April tahun 1886 di West Newton, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia meninggal pada 19 November tahun 1959 di Berkeley, California. Ia merupakan psikolog Amerika yang mengembangkan sistem psikologi yang dikenal sebagai behaviorisme purposif atau molar yang mencoba untuk mengeksplorasi seluruh tindakan dari total organisme. Ketika Stallman tinggal di Jerman, ia memberi makan ide-ide psikologi Gestalt. Cabang psikologi ini melibatkan pengembangan teori umum melalui pertanyaan yang tepat untuk menjelaskan perilaku hewan. Penulis seperti Skinner kemudian meninjau kembali ide-ide baru Stallman. Mereka didasarkan pada dasar-dasar behaviorisme. 1. Environmentalisme, menyoroti peran lingkungan dalam pengembangan kapasitas, fakultas, dan suasana hati melalui pembelajaran. 2. Mekanisasi, yaitu asosiatif berulang yang dianggap oleh pengkondisian klasik sebagai dasar pembelajaran. Ketiga, pengkondisian, yaitu proses di mana stimulus yang menyebabkan respon organik dikaitkan dengan suatu peristiwa. Teori pemetaan kognitif yang terkenal didasarkan pada desain labirin yang digunakan dengan tikus. Teori ini menjelaskan tentang perilaku hewan dan manusia. Beberapa penelitian awal Stallman adalah perkembangan awal dengan sekarang apa yang disebut dengan genetika perilaku. Stallman akan secara selektif membiarkan tikus untuk kemampuan mempelajari labirin yang dibangunnya. Meskipun fokus utamanya melibatkan naluri dan tujuan, ia terbuka untuk gagasan meneliti kemampuan bawaan pada tikus. Studi Stallman adalah percobaan pertama yang meneliti dasar genetik pembelajaran labirin dengan membiarkan garis keturunan tikus yang berbeda yang dipilih untuk kinerja labirin mereka. Stallman memulai dan melanjutkan proyek penelitian ini sampai tahun 1932, di mana setelah kembali dari Eropa cuti panjangnya, minatnya mulai menurun. Model teoritis Stallman dijelaskan dalam makalahnya The Determinants of Behavior at a Choice Point pada tahun 1938. Teori pemetaan kognitif yang terkenal didasarkan pada desain labirin yang digunakan dengan tikus. Teori ini menjelaskan tentang perilaku hewan dan manusia. Beberapa penelitian awal Stallman adalah perkembangan awal dengan sekarang apa yang disebut dengan genetika perilaku. Stallman akan secara selektif membiarkan tikus untuk kemampuan mempelajari labirin yang dibangunnya. Meskipun fokus utamanya melibatkan naluri dan tujuan, ia terbuka untuk gagasan meneliti kemampuan bawaan pada tikus. Studi Stallman adalah percobaan pertama yang meneliti dasar genetik pembelajaran labirin dengan membiarkan garis keturunan tikus yang berbeda yang dipilih untuk kinerja labirin mereka. Stallman memulai dan melanjutkan proyek penelitian ini sampai tahun 1932, di mana setelah kembali dari Eropa cuti panjangnya, minatnya mulai menurun. Model teoritis Stallman dijelaskan dalam makalahnya The Determinants of Behavior at a Choice Point pada tahun 1938.
Tiga variabel berbeda yang mempengaruhi perilaku adalah variabel independen, intervensi, dan dependen. Eksperimen dapat memanipulasi variabel independen. Variabel independen ini, misalnya rangsangan yang disediakan, pada gilirannya mempengaruhi variabel intervensi, misalnya keterampilan motorik dan nafsu makan. Variabel independen juga merupakan faktor subjek yang secara khusus dipilih oleh eksperimen. Variabel dependen misalnya kecepatan dan jumlah kesalahan, memungkinkan psikolog untuk mengukur kekuatan variabel intervensi. Saya, Parameswari Azkia Putri dengan NIM 0603521043 akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi behaviorisme yaitu Edwin Ray Guthrie. Riwayat hidup. Edwin Ray Guthrie lahir pada tanggal 9 Januari 1886 di kota Lincoln, Nebraska. Ia berspesialisasi dalam matematika, kemudian di bidang filsafat dan psikologi di Universitas Nebraska. Pada tahun 1914, ia bergabung dengan University of Washington, di mana ia menghabiskan sebagian besar karirnya sebagai psikolog hingga tahun 1956. Pada tahun 1930-an, Ray Guthrie sudah menjadi salah satu psikolog paling terkenal di Amerika Serikat. Pendapat Guthrie tentang pendidikan. Guthrie menyarankan proses pendidikan dimulai dengan menyatakan tujuan, yakni menyatakan respons apa yang harus dibuat untuk stimuli. Lingkungan belajar yang akan memunculkan respon yang diinginkan bersama dengan adanya stimuli yang akan diletakkan padanya. Jadi motivasi dianggap tidak terlalu penting. Yang diperlukan adalah siswa mesti merespon dengan tepat dalam kehadiran stimuli tertentu. Prinsip asosiasi Ray Guthrie. Teori asosiasi Guthrie didasarkan pada gagasan bahwa persentuhanlah yang memungkinkan pembelajaran. Artinya, kita belajar berkat kedekatan antara dua elemen, yang dalam hal ini adalah stimulus dan respon. Kedekatan terbentuk ketika set elemen yang menjadi ciri stimulus disertai oleh suatu gerakan. Guthrie mengamati bahwa di depan unsur-unsur serupa, urutan gerakan terjadi lagi, yang akhirnya menghasilkan pola atau rantai gerakan diskrit yang disebabkan oleh sinyal rangsangan yang disebutnya sebagai belajar. Metode yang dirumuskan Guthrie. Guthrie merumuskan beberapa metode yang diantaranya adalah: pertama, Threshold atau ambang, mencari petunjuk yang memicu kebiasaan buruk dan melakukan respons lain saat petunjuk itu muncul. Yang kedua ada fatigue atau kelelahan, membiarkan respon terus-menerus sehingga tidak terjadi lagi fungsi dari stimulus. Yang ketiga ada incompatible stimuli atau stimuli menyimpang, memberikan penyandingan terhadap stimuli karena dianggap dapat menimbulkan respons buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radinela Kalisya Putri Hadiwijoyo, 0603521044. Edward Lee Thorndike lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg. Ia adalah putra kedua dari pasangan Robert Edward Thorndike dan Abby La Thorndike. Pada tanggal 29 Agustus 1900, dia menikah dengan Elizabeth Moulton dan mempunyai 5 orang anak. Lalu ia meninggal dunia pada usia 74 tahun, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1949. Thorndike adalah salah satu orang pertama kali mengembangkan standar intelijen, pencapaian, dan tes bakat. Ia membantu merancang ujian yang digunakan selama Perang Dunia I untuk klasifikasi personel tentara. Dia menciptakan alpha dan beta test atau dikenal juga sebagai ujian pilihan ganda. Pada tahun 1912, dia dipilih menjadi presiden American Psychology Association. Edward Lee Thorndike juga ahli di bidang penyelidikan sumber daya manusia dan pembelajaran hewan. Dia termasuk salah satu orang yang paling berpengaruh dalam sejarah psikologi. Pembelajaran dengan cara trial dan error. Thorndike menyatakan pandangan bahwa tipe pembelajaran yang paling fundamental adalah pembentukan asosiasi atau koneksi antara pengalaman indrawi dan impuls saraf respon yang memberikan manifestasinya dalam bentuk perilaku. Thorndike percaya bahwa pembelajaran sering terjadi melalui rangkaian eksperimen, trial, dan error. Teori ini kerap dinamakan dengan teori koneksionisme. Prinsip utama teori ini ialah belajar suatu aktivitas membentuk asosiasi atau koneksi antara persepsi dari panca indera berkaitan kecenderungan perilaku. Lalu teori ini dikembangkan menjadi 3 hukum, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Thorndike mulai mempelajari dengan serangkaian eksperimen yang dilakukannya terhadap hewan. Hewan-hewan yang berada dalam situasi yang bermasalah mencoba untuk mencapai tujuannya, misalnya mendapatkan makanan sampai ke tempat yang dituju.
Semakin sering mereka membuat respon terhadap stimulus, maka semakin kuat juga respon tersebut menjadi koneksi dengan stimulus tersebut. Dalam sebuah situasi eksperimen, tipikal seorang kucing ditempatkan dalam sebuah kandang. Seekor kucing dapat membuka sebuah lubang dengan menyentuh sebuah kabel yang telah disetel dalam sangkar. Berdasarkan eksperimen di atas, Thorndike menyimpulkan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respons. Itulah sebabnya teori koneksivisme juga disebut SR Bond Theory dan SR Psychology of Learning. Karya Thorndike yang paling penting adalah seri Educational Psychology yang berjumlah 3 volume pada tahun 1903. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Parameswari Azkia Putri dengan NIM 0603521043 akan menjelaskan sedikit tentang psikologi behaviorisme. Pengertian psikologi behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotetis yang terjadi dalam diri individu. Sejarah psikologi behaviorisme. Yang pertama, kelahiran behaviorisme sebagai aliran psikologi formal diawali oleh John Brodus Watson pada tahun 1913 yang menganggap psikologi sebagai bagian dari ilmu kealaman yang eksperimental dan objektif. Oleh sebab itu, psikologi harus menggunakan metode empiris seperti observasi, conditioning, testing, dan verbal reports. Dan yang kedua, pandangan ini sebelumnya sudah berlangsung lama sejak zaman Yunani kuno, ketika psikologi masih dianggap bagian dari kajian filsafat. Penganut aliran behaviorisme menolak adanya aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Siapa sih John Brodus Watson itu? John Brodus Watson lahir di Greenville pada tanggal 9 Januari 1878. Watson adalah seorang psikolog perintis yang memainkan peran penting dalam mengembangkan behaviorisme. Watson percaya bahwa psikologi harus menjadi perilaku yang dapat diamati secara ilmiah. Pemikiran-pemikiran John Brodus Watson. Menurut Watson, psikologi harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu dan studi yang sifatnya objektif. Metode behaviorisme adalah observasi dengan atau tanpa menggunakan alat, metode-metode pengujian, metode laporan verbal, dan metode refleks terkondisi. Menurut Watson, respon bersifat eksplisit dan implisit. Respon eksplisit tampak nyata dan dapat diobservasi secara langsung. Respon implisit seperti gerakan-gerakan di dalam organ, sekresi kelenjar, dan impuls syaraf terjadi di dalam tubuh organisme. Kontribusi John Brodus Watson dalam psikologi. Watson mengatur panggung untuk behaviorisme yang segera mendominasi psikologi, sementara behaviorisme mulai kehilangan pegangannya setelah tahun 1950, tetapi banyak dari konsep dan prinsip masih banyak digunakan hingga sekarang. Pengkondisian dan modifikasi perilaku masih banyak digunakan dalam terapi dan pelatihan perilaku untuk membantu klien mengubah perilaku bermasalah dan mengembangkan keterampilan baru. Prestasi dan penghargaan John Brodus Watson. John Brodus Watson pernah menjabat sebagai Presiden American Psychological Association, diterbitkan di Psychology from the Standpoint of Behaviorists, published Behaviorism, published Psychological Care of Infant and Child, dan menerima penghargaan apa untuk kontribusi ilmiah terkemuka. Nama saya Nurmal Lydia dengan nomor induk mahasiswa 0603521041. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh behaviorisme yaitu Burrhus Frederick Skinner. Siapa sih beliau? Mari simak videonya. Burrhus Frederick Skinner merupakan psikolog asal Amerika Serikat yang beraliran behaviorisme. Beliau lahir pada 20 Maret 1904 dan wafat pada 18 Agustus 1990. Di tahun 1936, ia mengajar di Universitas Minnesota. Lalu di tahun 1948, ia pindah mengajar ke Universitas Harvard hingga akhir hidupnya. Tahun 1974, ia menyimpulkan tulisannya mengenai pengkondisian operan dengan metode kotak Skinner pada buku On Behaviorism. Inti pemikiran Skinner yaitu setiap manusia bergerak karena bersinggungan dengan lingkungannya. Sistem ini disebut cara kerja yang menentukan atau operant conditioning.
Burhus Frederick Skinner memiliki 4 prinsip dasar psikologi perilaku. Yang pertama, psikologi adalah ilmu, karena menggunakan metode eksperimental empiris dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, metodologi yang bisa diukur. Salah satu contohnya itu dapat mengukur kecemasan melalui jumlah detak per menit. Yang ketiga, hasil eksperimen yang dilakukan di laboratorium dapat diekstrapolasi dalam kehidupan nyata. Ekstrapolasi merupakan teknik peramalan untuk meminimalisir ketidaktepatan perencanaan. Yang keempat, perilaku untuk dipelajari. Perilaku untuk dipelajari bukan dalam bentuk inatisme atau penolakan dalam cabang psikologi lainnya. Skinner menambahkan prinsipnya dengan prinsip pengetahuan, konsep penghargaan, dan pengkondisian operan. Prinsip tersebut digunakan pada eksperimen operasi kotak Skinner. Pada gambar yang dapat kita lihat, seekor tikus dimasukkan di dalam kotak yang berisi tombol. Biasanya, tikus tidak diberi makan dahulu agar memiliki keinginan untuk mencari makan. Dalam operasi ini, tikus mengetahui bahwa setelah menekan tombol, ia akan menerima hadiah berupa makanan. Dan ada juga bagian lain yang di dalam kotak yang disentuh tikus menghasilkan sengatan listrik. Penguatan positif dan negatif. Penguatan positif menghasilkan respon yang menyenangkan, sedangkan penguatan negatif menghasilkan respon rasa sakit atau ketidaknyamanan. Berikut simpulan dari pengkondisi Skinner dan operan. Yang pertama, asosiasi berada di antara stimulus, perilaku, dan penguatan. Yang kedua, pada kasus pengkondisian operan, kita harus paham mengenai apa yang terjadi setelah perilaku diperlukan. Yang ketiga, pada kasus kotak Skinner, tikus mengetahui ketika menekan tombol, maka ia akan mendapat makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dengan NIM 0603521042. Salah satu tokoh psikologi behaviorisme yaitu Robert Gagne, atau nama lengkapnya yaitu Robert Mills Gagne. Ia adalah seorang ilmuwan psikologi yang lahir di Andover Utara pada tanggal 21 Agustus 1916 dan meninggal pada 28 April 2002. Pada tahun 1937, Gagne memperoleh gelar AB dari Yale University dan pada tahun 1940 memperoleh gelar PhD dari Brown University dalam bidang psikologi. Robert Gagne adalah seorang profesor dalam bidang psikologi dan psikologi pendidikan, diantaranya yaitu di Connecticut College for Women, Penn State University, serta profesor di Tallahassee, Florida State University. Antara tahun 1949 sampai 1958, Gagne menjadi Direktur Perceptual and Motor Skills Laboratory US Air Force. Pada waktu inilah dia mulai mengembangkan teori condition of learning yang mengarah pada hubungan tujuan pembelajaran dan kesesuaiannya dengan desain pengajar. Teori ini dipublikasikan pada tahun 1965. Gagne merupakan seorang tokoh psikologi yang mengembangkan teori belajar dan pengajaran. Walaupun pada awal karirnya dia adalah seorang behaviorist, namun belakangan dia memusatkan perhatian pada pengaruh pemrosesan informasi terhadap belajar dan memori. Dia juga dikenal sebagai seorang psikolog eksperimental yang berkonsentrasi pada belajar dan pengajaran. Kontribusi besar Gagne dalam pengembangan pengajaran adalah tulisan-tulisannya tentang Instructional System Design, The Condition of Learning, dan Principle of Instructional Design. Ketiga karyanya tersebut telah mendominasi bagaimana melaksanakan pengajaran untuk berbagai topik pelajaran di sekolah. Karyanya tentang The Condition of Learning merupakan tulisan yang dibuatnya ketika melaksanakan latihan militer di Angkatan Udara Amerika. Kontribusi terbesar dari teori instruksional Gagne adalah 9 kondisi instruksional, yaitu yang pertama, gaining attention, mendapatkan perhatian. Kedua, long-term learner of objective, menginformasikan siswa mengenai tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, stimulate result of prerequisite learning, stimulasi kemampuan dasar siswa untuk mempersiapkan pelajaran. Yang keempat, present new material, penyajian materi baru. Kelima, provide guidance, menyediakan pembimbingan. Keenam, elicit performance, memunculkan tindakan. Yang ketujuh, provide feedback about correctness, siap memberi umpan balik langsung terhadap hasil yang terbaik. Kedelapan, assess performance, menilai hasil belajar yang ditunjukkan. Dan yang terakhir adalah enhance retention and result, meningkatkan proses penyimpanan memori dan mengingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radina Lakasya Putri Hadwijoyo, 0603521044. Julian Rotter lahir pada 22 Oktober 1916, lalu meninggal pada 6 Januari 2014. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal mengembangkan teori-teori berpengaruh termasuk teori pembelajaran sosial dan locus of control.
Setelah mendapat gelar doktor di Universitas Indiana, Rother menjadi penasihat Angkatan Darat Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Di Angkatan Darat, Rother bekerja sebagai psikolog, kecuali selama 17 minggu dalam pelatihan calon perwira sebagai perwira tank. Dia kemudian pergi ke Ohio State University, di mana dia mengajar dan menjabat sebagai ketua program psikolog klinis. Di Ohio State, Rother dipengaruhi oleh George Kelly. Rother kemudian pergi ke University of Connecticut, di mana ia tinggal untuk karirnya. Ia menyatakan bahwa perilaku yang seorang pilih tergantung dari seberapa besar ia mengharapkan perilaku yang akan mendatangkan pada akhirnya yang positif dan seberapa besar individu menghargai nilai penguatannya, yang nantinya berpengaruh adanya perilaku yang akan muncul. Bentuk dari penguatan ini digambarkan dalam 6 kebutuhan psikologis yang berkembang menjadi kebutuhan biologis, yaitu pengakuan status, dominasi, kemandirian, perlindungan ketergantungan, cinta, dan kenyamanan fisik. Ia juga psikolog pertama yang mengemukakan istilah social learning theory. Kita belajar mengenai tingkah laku terutama dari pengalaman-pengalaman sosial, meneliti tingkah laku manusia dalam konteks interaksi sosial, mengakui bahwa tingkah laku ditentukan oleh stimulus dan reinforcement eksternal, namun pengaruh relatif dua faktor tersebut dimediasi oleh proses-proses kognitif. Ada 4 prinsip yang menentukan outcome tingkah laku. Yang pertama, kita membentuk atau mengembangkan harapan subjektif terhadap hasil atau outcome tingkah laku kita. Yang kedua, kita mengantisipasi bagaimana kita bertingkah laku terhadap reinforcement tertentu dan mengadaptasi tingkah laku kita. Yang ketiga, kita memberikan nilai yang berbeda terhadap reinforcement yang berbeda dan menimbang harga atau manfaatnya untuk situasi yang berbeda. Yang keempat, reinforcement yang sama mempunyai nilai yang berbeda bagi orang yang berbeda. Rother memfokuskan beberapa riset terhadap sumber penguat. Lokus kontrol internal, penguat tergantung pada diri mereka sendiri, dan lokus kontrol eksternal, penguatan tergantung pada kekuatan dari luar. Secara umum, tujuan dari terapi Rother adalah untuk membawa kebebasan bergerak dan nilai kebutuhan agar selaras, sehingga akan mengurangi perilaku yang defensif atau menghindar. Terapis mengambil peranan aktif sebagai guru dan akan berusaha untuk memenuhi tujuan terapi dengan 2 dasar cara, yaitu mengubah kepentingan dari tujuan dan mengeliminasi ekspektasi yang terlalu rendah atas kesuksesan. Karya Rother Pembelajaran Sosial dan Psikologis Klinis diterbitkan pada tahun 1954. Pada tahun 1963, ia menjadi Direktur Program Psikologi Klinis di University of Connecticut. Rother juga menjabat sebagai Ketua Divisi Psikologi Sosial dan Kepribadian di American Psychological Association. Dia juga menjabat sebagai Presiden Divisi APA, Psikologi Sosial dan Kepribadian, Divisi IPA Psikologis Klinis, dan Asosiasi Psikologi Timur.